Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, utamanya Ibu-Ibu PWGT Jemaat Masaleh. Selamat malam. Pada malam ini kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita dikasih kesempatan PWGT Jemaat Masaleh untuk melaksanakan ibadah syukur PWGT pada malam ini. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini yaitu Ibu Kekasih Nyonya Yurinda Karantialo Kalau Bandaso. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menyingkat waktu dalam ibadah ini, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 27 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerudim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita mengangkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang malam ini akan dibawakan oleh adik kekasih Oktovina Lumembang Sarjana Teologia dengan kasih. Disilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Yurinda Rante Allo Kalla Bandaso, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dalam memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Kejadian pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus buat ibu-ibu PWGT Jemaat Masale, saya beri satu tema,
letakkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Letakkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus buat keluarga Nyonya Yurinda Rante Allo Kallo Bandaso. Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa. Puji dan syukur kita angkat kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang sampai pada saat ini kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mempunyai banyak harta, siapa yang tidak mau? Tapi apakah harta itu sendiri bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga kita atau tidak? Kisah anak manusia di muka bumi ini tidak sedikit bercerita tentang orang yang hidupnya rusak, bahkan hancur karena harta. Tetapi pada sisi lain, ibu-ibu yang terkasih, orang menjadi hidup menikmati berkat Tuhan, berbagi berkat Tuhan, memuliakan Tuhan karena hartanya, karena berkat Tuhan yang ada pada dirinya. Kalau demikian, dua sisi dari harta ini tergantung di tangan siapa. Bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia bertindak dengan harta kekayaannya atau berkat Tuhan yang dititipkan pada dirinya. Kisah Abram dan Lot dalam pembacaan kita pada malam hari ini berbicara mengenai harta mereka. Dikisahkan bahwa setelah mereka berjalan dari berbagai tempat, mulai dari Mesir ke tanah Negeb, kira-kira jauhnya sekitar 587 km. Saat itu mereka belum menentukan persisnya mereka mau tinggal di mana di negeri Kanaan itu. Lalu muncul persoalan yakni terkait dengan harta tadi. Masing-masing mereka telah memiliki banyak ternak. Bukan hanya Abram, tapi juga ponakannya yaitu Lot. Ya. Bukan hanya harta dan ternak, tapi orang-orang yang bekerja pada mereka masing-masing. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, tidak cukup di tempat itu bagi mereka karena agak sempit. Ya. Masalah yang muncul terjadi perkelahian antara gembala ternak Abram dan gembala ternak Lot. Berebutan rumput untuk ternak mereka. Masalah ini sampai kepada Abram dan Abram memanggil Lot. Kita sudah dikasih Tuhan harta yang banyak, ternak yang banyak. Tetapi karena lahan ini tidak cukup untuk ternakmu dan ternakku. Dan jangan sampai perkelahian mereka merambat kepada kita padahal kita ini adalah kerabat. Abram memberi solusi kepada Lot, kita pisah. Dan kamu yang pilih, kamu mau di mana? Kalau kamu ke kanan, saya yang ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya yang ke kanan. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah dan apa yang penting yang kita lihat dan ketahui dari solusi Abram ini? Dia katakan kita pisah tempat. Jangan karena harta hubungan kita ada masalah. Terjadi kerenggangan bahkan perselisihan hanya karena harta. Abram lebih mementingkan hubungan keluarga daripada harta. Abram menawarkan kepada Lot, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan maka aku ke kiri. Bukan Abram yang menentukan bahwa Lot keponakan saya, kau sebelah sini, saya sebelah sini. Tidak, tetapi dia memberi peluang kepada Lot untuk memilih. Apakah Abram tidak memperhitungkan kondisi lahan ini, lahan Palestina? Oh, dia tahu. Ya, tempat yang dipilih oleh Lot, apakah Abraham tidak tahu situasi tanah di situ? Dia tahu. Dia tahu daerah Palestina. Kalau semua tanya tidak subur, ada yang subur dan ada yang kering di daerah Palestina pada saat itu. Tetapi mengapa dia berani mengatakan kepada Lot, pilihlah di mana yang engkau suka. Di mana kalau engkau ke sana,
saya ke sebelah sini. Kalau engkau ke sini, saya ke sebelah sana. Dia memberikan peluang kepada Lot. Dan Lot ini adalah contoh orang yang boleh dikata tidak tahu diri. Ya, harusnya kan dia mengatakan, Om, masa saya yang mau pilih bagian saya? Saya ini kan ponakan, silakan Om yang menentukan di mana Om berikan untuk saya. Ya, Lot tidak berpikir seperti itu, tapi ketika Lot diberikan peluang untuk memilih tempat di mana dia suka, dia melayangkan pandangannya, dia melihat dari ujung ke ujung, di mana yang bagus tanahnya, di mana yang subur tanahnya. Dia memilih tempat itu. Dia mengatakan, oh di sana bagian saya Om. Yang itu saya mau ambil yang itu. Abraham apa yang dikatakan Abraham? Oh silakan ambil, silakan kamu ke sana. Abraham dia berani memberikan kepada Lot ini untuk memilih itu. Ya. Abraham ini tidak pernah memperhitungkan, nanti Lot terlalu banyak yang dia ambil atau bagaimana, tidak. Karena Abraham ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi catatan penting buat kita pada malam hari ini, bahwa dia tidak khawatir akan hidupnya. Ya, dia tidak pikirkan, kalau saya Lot mengambil tanah yang subur, tanah yang bagus, lalu bagaimana saya? Bagaimana harta saya atau bagaimana domba saya ini nanti tidak punya rumput apa tidak? Abraham tidak pernah memikirkan akan hal itu karena dia yakin dan percaya bahwa untuk apa saya mau khawatirkan hidup saya? Kalau masalah hidup saya, ada Tuhan yang mengaturnya. Saya hanya menjalani kehidupan ini. Ya. Dan tidak mungkin Tuhan akan membiarkan saya. Itu yang ada pada Abraham. Yang dapat kita pelajari bahwa Abraham ini tidak khawatir. Tidak seperti Lot. Lot ini memikirkan apa yang ada di depan matanya. Dia melihat, oh di sana ini bagus. Di sana ini subur, saya harus memilih itu. Dia pertimbangkan akan hal itu. Ya, Abraham tidak persoalkan akan hal itu. Kalau kau memilih itu ya silakan. Ya. Karena Abraham ini yang dia pegang dan dia yakin bahwa hidup saya ini kenapa saya mau khawatirkan. Karena ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan saya. Ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan saya. Ya, itu yang dipegang oleh Abraham. Sehingga Abraham tidak pernah akan memikirkan akan hal itu. Ya. Ibu-ibu yang terkasih, kadang ini yang berbarengan. Ya. Kadang ketika kita tidak sadar diri, mengikut pula atau di dalamnya kita tidak ingat Tuhan. Ya. Karena sadar dirilah kita juga selalu dituntun untuk melihat siapa Tuhan, bahwa saya ini ada karena Tuhan. Ya. Kadang kita lupa ketika kita mungkin dalam zona yang nyaman, kita mengatakan bahwa ini ada karena kekuatan saya ada ini ada karena pekerjaan saya, dan pernah kita pikirkan bahwa saya ini ada karena Tuhan. Ini ada pada diri saya karena Tuhan yang mengasihi saya dan menitipkan hal itu kepada diri saya. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita hari ini, esok, bagaimana di dalam hal apa kita meletakkan keyakinan kita. Ya. Pesan pertama, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bagaimana keadaan kita sekarang, apakah saat ini kehidupan kita sedang baik-baik saja, sedang menguntungkan, atau pada saat ini kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan hidup, jangan pernah lupakan Tuhan. Ingat, ya, Abraham, dia tidak pernah mengkhawatirkan akan hidupnya. Dia tidak memikirkan akan hari esok, karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Lot ini kita tahu, Lot kan, ya, dia tidak bahagia selamanya. Karena yang dia pikirkan hanya yang sementara. Tanpa pernah melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia kan, Lot hanya memikirkan yang sementara. Ya. Dia mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Tetapi Abraham, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia sama sekali tidak pernah
melupakan Tuhan. Dia sama sekali tidak pernah khawatir akan hidupnya. Dan dia sama sekali tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi dia senantiasa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan di dalam hidupnya dan tetap setia kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, hidup kita bukan ditentukan apa yang ada di dunia ini, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan tentang apa yang ada kita miliki. Ya. Mungkin pada saat ini yang masih muda, ya masih bisa bekerja, masih kuat, tetapi kita tidak tahu hari esok. Ya. Bagaimana kehidupan kita, apa yang kita hadapi kita tidak tahu. Ya. Esok hari, lusa, bulan depan, tahun depan, apakah kita masih bisa menikmati hidup itu kita tidak tahu. Dan hanya yang tahu hidup kita itu Tuhan. Ya. Yang pegang hidup kita itu Tuhan. Lalu ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa menentukan kehidupan kita tidak bisa menentukan hari esok kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Dari bacaan kita mau mengajak kita, mau melihat seperti Abram yang tetap setia dalam menjalani kehidupannya. Tuhan datang menyapa dia, Abram, coba kau lihat, kau pandang semua ini apa yang ada di pandanganmu. Coba kau lihat dari utara ke barat, timur ke selatan, itu semua untuk kau. Yang mau kita petik bahwa ketika kita tidak mengkhawatirkan hidup kita, ketika kita tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu senantiasa menyediakan yang terbaik buat kita. Sudah ada yang Tuhan sediakan buat kita. Yang dibutuhkan dari kita ini, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengingat Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Ya, ini yang menjadi persoalan. Kadangkala kita tidak mengingat Tuhan, kadangkala kita tidak percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak sabar dalam menjalani kehidupan ini. Padahal ada Tuhan yang senantiasa menyiapkan yang terbaik buat diri kita. Ya. Kadang yang belum kita pikir bahwa nanti akan terjadi seperti ini, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih terbaik buat kehidupan keluarga kita. Ya. Kita akan ingat firman Tuhan senantiasa mengatakan bahwa saya ini Tuhan Allah yang senantiasa merancangkan damai sejahtera. Bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ya. Untuk itu yang dibutuhkan dari kita sebagai ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu PWGT, ya jalani kehidupan kita. Jangan takut, ya, jangan cemas, tetapi bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Apapun panggilan kita, baik ibu rumah tangga atau pekerjaan kita hari lepas hari, dimanapun kita bekerja, jangan pernah lupakan Tuhan. Ibu-ibu ada pada saat ini bukan karena kuat dan hebat ibu-ibu, tetapi karena kuasa Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada ibu-ibu pada saat ini dalam berkarya, mari kita syukuri itu. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah memikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ya. Hal apa yang tidak perlu kita pikirkan, ya. Mengenai hidup kita, bagaimana ya? Anak saya besok, kecemasan kita jangan terlalu tinggi. Karena ada Tuhan yang selalu sudah mengatur skenario kehidupan kita. Ya. Yang dibutuhkan dari kita, yang saya tadi katakan bahwa ya jalani kehidupan kita. Ya. Walau pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara lagi ada di posisi yang baik, atau Bapak Ibu Saudara-saudara lagi ada di posisi yang sedang menghadapi pergumulan, jalani, tekuni, syukuri, tetap setia. Seperti tema kita mengatakan, letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi ya letakkan dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan ini sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada satupun orang yang dapat memberhentikan akan kuasa Tuhan. Ya, dan kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan yang tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sendiri. Ketika kita terjatuh, tidak sampai tergeletak karena ada Tuhan yang senantiasa mau menopang kita. Karena setiap pribadi lepas pribadi Tuhan tahu setiap kelemahan kita.
Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan dari kita jangan cemas, yang dibutuhkan dari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti Lot, ya, menggantungkan hidupnya apa yang ada di dunia ini, jangan sama sekali. Tetapi mari kita menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Ya, karena di dunia ini kita hanya sementara, di dunia ini tidak kekal Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dunia ini kita butuh seorang penolong, penopang kehidupan kita, dan yang mampu itu melakukan untuk kita ya hanya Tuhan. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Terlebih khusus buat keluarga Nyonya Yurinda Rantel Lokal Bandaso yang menjadi member pelayanan pada saat ini. Ya, jangan pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Terutama hari ini ada salah satu keluarga yaitu Vera Kirana Allah atau Putri yang pada hari ini sedang operasi. Ya, letakkan hidup saudara di dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, memulihkan keadaan akan saudara dari Putri. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan untuk mengiringi persembahan kita dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil menyerahkan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Yang kedua, puji yang kekal rahmat-Nya bagi Tuhan dalam dulu kini selamanya, panjang sabar mahabat. Puji Dia yang setianya aja. Doa syafaat oleh Adik Kekasih Oktavina, silahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kami pada saat ini, di mana Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami
bahwa baiklah kami meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Bagaimanapun kehidupan kami, bagaimanapun keadaan kami terus yakin, kami terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, menentukan hidup kami hari ini, hari esok bersama dengan Tuhan. Kami pasti bisa melewati setiap tantangan demi tantangan, setiap persoalan demi persoalan, atau setiap harapan, setiap rencana, setiap yang kami rindukan bersama Tuhan. Tuhan pasti menolong kami, melapangkan jalan bagi kami di dalam menikmati hidup anugerah Tuhan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, kuatkanlah iman hati dari seluruh umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara senantiasa menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tidak pernah cemas dalam menjalani kehidupan ini. Karena Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami ini. Bapak Ibu, ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara datang berdoa untuk keluarga Nyonya Yurindaka Rante Allo Kallo Bandaso, di mana keluarga bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dirasakan dan dialami oleh keluarga. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sampai pada saat ini tetap dialami oleh keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu terkasih, Ibu Yurinda Rante Allo Kallo Bandaso dalam menjalani masa lanjut usia bersama dengan suami. Beri kuat dan sehat kepadanya. Tuhan sayangi dia, Tuhan lindungi dia. Berikan dia umur panjang ya Tuhan. Biarlah ibu dan bapak dalam menikmati hidup anugerah Tuhan di masa yang lanjut usia ini, hari lepas hari senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dialami dan dirasakan dalam hidupnya. Dan boleh melihat kesuksesan dari setiap anak-anak bahkan cucu ya Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi dia di dalam menikmati hidup anugerah-Mu ya Tuhan dalam masa lanjut usia. Ya Tuhan, kami berdoa buat segenap anak-anak dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau sayangi mereka, Engkau karuniakan kepada mereka segala berkat-Mu ya Tuhan yang berlimpah lewat pekerjaan mereka, lewat kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Sehingga anak-anak dari Ibu terkasih Ibu Yurinda Rante Allo Kallo Bandaso senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat Vera Kirana Allo atau Putri yang pada hari ini ya Tuhan menjalani operasi. Mari Engkau ya Tuhan menjamah dia, memulihkan dia ya Tuhan. Engkau berkati tangan para medis yang Engkau pakai dia untuk mengoperasi dia ya Tuhan. Engkau berkati semuanya itu ya Tuhan, biarlah operasi dapat berjalan dengan baik. Dan Engkau berkati dia dalam proses pemulihan ya Tuhan. Biarlah saudara kami, Vera Kirana Allo, dapat pulih kembali ya Tuhan. Dapat sehat kembali dan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti hari-hari kemarin ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap keluarga, biarlah keluarga ya Tuhan senantiasa menaruh harap hanya kepadamu, menggantungkan hidupnya hanya kepadamu ya Tuhan. Buat segenap cucu kami berdoa ya Tuhan, di dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, Engkau sayangi mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, biarlah mereka dalam menggali ilmu, dalam mengejar cita-cita mereka ya Tuhan, mereka senantiasa
dilapangkan jalan untuk meraih segala kesuksesan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa ya Tuhan buat umat-Mu, bahkan keluarga yang pada saat ini telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Engkau terima persembahan ini ya Tuhan. Engkau berkati yang masih ada pada keluarga, bahkan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mensyukur setiap berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah dari jemaat Masale. Mari Engkau Tuhan berkati kehidupan mereka, sayangi mereka Tuhan. Karuniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan hari lepas hari mereka lalui senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Mari Engkau senantiasa memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat opa dan oma dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau sayangi mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Biarlah opa dan oma yang ada di jemaat Masale dalam menjalani kehidupan ini, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat pengurus PWGT Jemaat Masale dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan bersama dengan penasehat. Biarlah mereka senantiasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka selalu menjalankan dengan penuh sukacita dan tetap setia ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Penatua Hendriana Palinggi yang pada malam hari ini sebagai liturgis. Engkau berkati dia ya Tuhan, Engkau karuniakan kepadanya sehat, umur panjang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan dalam masa lanjut usia ya Tuhan. Walau oma dalam masa lanjut usia tetapi semangatnya dalam melayani Tuhan, tetap setia, tetap semangat. Mari Engkau Tuhan senantiasa membungkus dia ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu. Biarlah oma tetap setia dalam melayani-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Saleh Bayu, bahkan segenap anak-anak ya Tuhan. Bahkan cucu dari oma terkasih. Biarlah hari lepas hari yang dilalui bersama dengan keluarga. Senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Orpa bersama dengan Ibu Adani Selamba, bahkan Saudara Cali sebagai tim multimedia ya Tuhan, yang pada malam hari ini telah membantu dalam pelayanan. Mari Tuhan terus memberkati, memberi kuat dan sehat kepada kami semua. Biarlah kami tetap setia dalam melayani-Mu Tuhan, dan biarlah pelayanan kami pada malam hari ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Ini kami yang datang kepadamu berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Kasih Tuhanku Lembut. Dan
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita jalani kehidupan kita dan kita senantiasa menggantungkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada sore hari ini, utamanya kepada Ibu Kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, yaitu adik kekasih Nyonya Yurinda Karantiarlo Kalabandaso. Selamat berbahagia. Terima kasih atas kesiapannya untuk memperoleh pelayanan dari PWGT Jemaat Masaleh. Juga kepada adik Oktavina Lumembang STH yang telah membawakan firman. Semoga firman ini menjadi suluh dan pedoman bagi hidup dan kehidupan kita. Dan adik kekasih Oktavina Lumembang tetap diberkati Tuhan dalam perjalanannya. Juga ibu-ibu yang menjadi pelayan pada sore hari ini, kantornya dan litur dan Nyonya Orpa Lobok sebagai kantornya, tim musik, Ibu Salamba dan multimedia, adik Charlie, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan ini. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin.